377, episode 72 3 metode 1. Saya menerima buku itu dan berdiri dengan bingung, tetapi entah bagaimana akhirnya berhasil meminta kepala pelayan. Kapan lagi Yang Mulia memberi Anda buku ini, lagi? Itu 40 tahun yang lalu ketika dia memberi saya naskah pertama. Dan selama 10 tahun berikutnya, dia secara konsisten memberi saya lebih banyak naskah. Yang saya lakukan hanyalah mengikat mereka menjadi satu buku, Yang Mulia. Petik 2. Apakah kamu sudah membaca isinya? Aku bersumpah demi hidupku, aku belum pernah membaca satu baris pun, Yang Mulia. Izinkan saya menekankan lagi bahwa saya hanya mengatur mereka dan mengikat mereka, Tuan. Petik 2. Saya segera membuka buku itu dan disambut oleh daftar isi yang bersih dan tertata rapi. Petik 1. Episode 13. Serangan balik pangeran. Episode 14. Satu pangeran dan aku. Episode 15. 3 metode. Aku dengan panik membalik-balik halaman. Meskipun buku yang dikumpulkan itu sendiri agak tebal, saya tidak terlalu kesulitan membacanya, berkat efek khusus dari atribut saya. Namun, seseorang di sini masih tidak senang dengan kecepatan membaca saya. Kau terlalu cepat membacanya. Kamu yang lambat, kakak. Apa yang dikatakan? Saya tidak langsung membalas. Ketika saya membalik-balik halaman, kegelisahan yang samar-samar menyapu saya. Setiap halaman penuh dengan kelelahan karena waktu yang berlalu dan rasa putus asa, sebuah urgensi. Saya tidak yakin apakah itu niat Han Suyong atau tidak. Tapi, saya yakin dia sudah meramalkan saat saya membaca bukunya tiba di masa depan. Aku berhenti membaca halaman tempatku berada dan langsung menuju bagian terakhir buku itu. Di situlah berada. Serius sekarang. Selalu ada orang-orang yang langsung menuju kata penutup penulis ketika pertama kali membaca buku. Kata-kata itu menyambutku seolah mereka sedang menunggu kedatanganku. Meskipun saya tahu itu tidak mungkin terjadi, saya hampir saja tertawa kecil tanpa sadar. Dengan saat Anda membaca buku ini, saya menguatkan hati saya dan membaca baris teks berikutnya. Saya masih hidup dengan cukup baik, saya kira. Haha, apakah kamu takut? Idiot ini. Bagaimanapun juga, jika prediksi saya benar, maka orang yang membaca kata-kata ini adalah Kim Dokja. Pangeran Kim Dokja, tidak kurang. Sungguh hal yang disayangkan, tidak bisa menyaksikan pemandangan itu. Sarkasme kering merek dagang Han Suyong dapat dirasakan dengan sangat jelas di antara setiap kata yang ditulisnya. Kamu ingin tahu bagaimana aku bisa tahu? Baik, sebenarnya, bahkan saya tidak bisa memastikan. Ada batasan seberapa banyak saya bisa menebak apa yang akan terjadi, Anda tahu. Hanya saja, saya melihat semua keadaan potensial tentang bagaimana Anda mungkin tiba di sini, serta kondisi klise yang tak terhitung jumlahnya yang melekat padanya, dan meramalkan yang memiliki peluang tertinggi, itu saja. Ah, tentu saja, prediksi saya bisa salah. Kata-kata ini ditulis dengan cara yang menyenangkan. Namun, konten yang disampaikan jelas bukan lelucon. Dalam semua kejujuran, saya berharap saya salah. Saya menunggu seseorang selama beberapa dekade dan dekade. Anda pikir hal seperti itu bahkan mungkin? Kamu orang gila. Kurang dari kata-kata pengantar lebih besar dari Han Suyong tidak ditulis dalam sekali duduk, sepertinya. Kemungkinan besar, dia mulai mengumpulkan catatan saat dia memiliki seseorang di dunia ini. Dan kemudian, menyerahkan catatan-catatan itu ke halaman-halaman ini begitu dia akhirnya bisa menuliskannya. Catatannya berlanjut. Aku yakin kamu sudah menemukan jawabannya, tapi ya, aku dilahirkan dalam tubuh wanita itu. Pada awalnya, saya benar-benar berpikir bahwa saya telah bereinkarnasi, Anda tahu. Saya hampir menjadi gila karena bosan dan frustrasi selama tahun pertama. Jika saya tidak mengaktifkan avatar di kepala saya dan mengatur ingatan saya, maka saya mungkin benar-benar kehilangan akal saat itu. Segalanya menjadi lebih baik ketika saya mencapai usia 4 tahun dan mulai menulis hal-hal. Betapa hal itu mengacaukan, saya menjadi tukang kata dan perlu menulis hal-hal bahkan pada saat-saat seperti ini. Mungkin saya ingin diselamatkan dengan menulis. Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah diam-diam membalik halaman. Pertama-tama, saya pikir Anda akan muncul paling lambat dalam 3 tahun. Maksudku, kau muncul 3 tahun kemudian. Tapi kemudian, setelah 3 tahun berlalu, lalu 4, dan 5. Jangan salah kalau waktu berlalu hanya karena aku menulis seperti ini, oke. Pikiranku berubah. Dan dari titik tertentu, saya menerimanya. Semakin sulit untuk membalik halaman. Saya melihat, Kim Dokja tidak akan muncul untuk sementara waktu. Tulisan tangan Han Suyong tampaknya sedikit gemetar. Bajingan sialan itu menyuruhku untuk menunggunya, namun dia masih tidak di sini. Apa yang bisa saya katakan padanya? Namun, saya kira ini bukan kesalahan Kim Dokja. Apa-apaan, seolah-olah apapun yang ingin saya katakan sudah disampaikan kepada Han Suyong saat dia mulai menulis ini. Bat buruk saya yakin Anda tidak ingin membaca tentang hal seperti ini juga. Tapi, masalahnya, tidak mudah mengeluh di tempat ini, kau tahu. Kata-katanya berlanjut. Saya tidak tahu kapan saya masih menulis novel,
tetapi sekarang saya sudah tinggal di tempat ini, ada terlalu banyak detail rumit yang belum saya pikirkan sebelumnya. Seperti, fasilitas shower menjadi sangat mengerikan, dan ada serangga seukuran kepalan tangan saya merangkak di kamar saya, dan untuk makanan. Mari kita bahkan tidak menyebutkan itu, ya. Pada tahun ke-6. Apakah Anda tahu bahwa pidato saya menjadi aneh belakangan ini? Saya mulai terdengar seperti seorang wanita kelas atas dari abad pertengahan atau semacamnya. Dan pada tahun ke-7. RDR Sir Kim Dokja, kapan Anda akan datang? Tahun ke-8. Lerberg. Akhirnya, tahun ke-9. Ini seperti lelucon yang buruk, hidup seseorang berlalu dengan cepat ini. Dari sini dan seterusnya, catatan kadang-kadang terputus. Urutan waktu tidak konsisten, dan saya menemukan bagian-bagian yang tampaknya ditambahkan kemudian setiap saat. Persetan. Kim Dokja, kau bajingan. Ustanya apa yang kau inginkan dariku, kau bajingan Dokkaebi busuk. Years tahun-tahun saya tinggal di tempat ini sekarang hampir sama dengan apa yang saya habiskan hidup di bumi. Jadi, seperti, ketika kamu melihatku lagi lain kali, kamu lebih baik memanggilku Nuna, mengerti? Tulisan tangan Han Suyong berubah sedikit demi sedikit, dengan perasaan yang berbeda itu perlahan menjadi sesuatu yang bukan lagi miliknya tetapi milik orang lain. Jujur, saya menulis ini karena saya bisa menebak apa yang akan terjadi pada saya di masa depan. Dan juga, dengan cara tertentu, masa depan pandangan dunia ini juga. Dekade akan terbukti sebagai waktu yang singkat untuk Constellation. Namun, itu tidak akan sama untuk manusia. Han Suyong harus bertahan seumur hidup di tempat ini. Saya pikir, skenario ini mungkin tidak ada di cara bertahan hidup. Karena, kita terlalu banyak mengubah alur cerita aslinya, kan? Anda telah mengalami jumlah waktu yang panjang sendirian, namun Anda masih bisa memanggil saya itu. Jika saya mengambil pendekatan lepas tangan di sini, idiot Anda dan Yu Jong Hyuk mungkin akan berkeliling melakukan hal-hal bodoh dan mengacaukan skenario, sebagai gantinya. Begitu. Pada saat itu, rasanya seolah-olah Han Suyong berdiri tepat di depan saya. Saya keliru mengira bahwa dia ada di sini dan berbicara kepada saya dengan nada suaranya yang percaya diri dan cerdas. Oh, satu-satunya pembaca saya. Ini adalah kisah tentang seorang wanita tertentu yang berhasil bertahan hidup dalam skenarionya yang berantakan. Merinding mulai perlahan-lahan naik dari ujung leherku. Ini adalah sejarah kehidupan Han Suyong yang tercatat, kata-kata yang mengandung amarahnya, kebenciannya, dan kerinduannya. Aku tidak tahu apakah kamu pria yang cocok untuk 3 metode ini atau tidak, tapi setidaknya, aku yakin akan satu hal ini. Kata-kata berikut ini mirip sekali dengan badan teks tertentu yang saya kenal. Kau membaca cerita ini pasti akan keluar dari sini hidup-hidup. Kata penutup Han Suyong berakhir di sana. Untuk waktu yang paling lama, saya tidak bisa mengalihkan pandangan saya dari kalimat lengkap di akhir kalimat. Ricardo. Aku melihat ke sampingku untuk menemukan Yu Jong Hyuk menatapku. Apakah wanita itu memiliki kekuatan untuk memprediksi masa depan? Petik 2 titik. Mungkin. Sekarang awalnya, plagiarisme prediktif adalah kekuatan Han Suyong putaran ke-1863. Han Suyong dari giliran ini, yang bertanggung jawab untuk menulis buku ini, juga telah memperoleh kekuatan itu sekarang. Dan hasil dari itu adalah buku ini. Inilah rambu baru yang harus saya ikuti, saya yang telah membaca cara bertahan hidup. Pandangan dunia memperhatikan pembicaraan Anda. Genre skenario yang berlaku sedikit miring ke arah fusion fantasy. Saya membalik ke halaman pertama buku itu. Sekarang adalah waktunya untuk mempelajari informasi yang diperlukan secara mendalam. Untuk beberapa alasan, satu baris teks yang saya sembunyikan sebelumnya menarik perhatian saya. PS, novel ini adalah ciptaan sekunder asli yang terkait dengan cara bertahan hidup dan tidak dibuat untuk tujuan mendapatkan uang. Saya akhirnya menyeringai sedikit saat itu. Episode 1. Kelahiran Reincarnator peringkat SSS. Saya membaca dan membaca kembali kata-kata yang ditulis Han Suyong dengan sangat hati-hati. Seolah-olah saya seorang pemabuk yang berjalan langsung ke dunia lain, saya dengan rakus memakan kata-katanya. Karena itu adalah satu-satunya kesopanan yang bisa saya bayarkan kepada penulis cerita ini sebagai pembacanya. Dan itu menyenangkan, brengsek. Dalam beberapa bagian, lebih dari sekadar cara bertahan hidup. Sudah berapa lama berlalu begitu saja? Saya akhirnya mengangkat kepala. Han Suyong mengatakan ini, bahwa ada 3 cara untuk menyelesaikan skenario ini. 3 metode clearing akan mewakili setiap genre yang berbeda. Ketiganya adalah fantasy, romance, dan fusion fantasy. Kursus, Revolusi Dinasti, akan jatuh terutama ke genre fantasi. Jika Anda memilih rute ini. Semua rute yang tersedia memiliki pro dan kontra, jika Anda mendapatkan sesuatu, maka, pada gilirannya, Anda harus kehilangan sesuatu juga. Namun, ada beberapa hal yang akan hilang terlepas dari rute mana yang dipilih. Misalnya, hal pertama yang hilang adalah tolong, lepaskan aku. Yang mulia, ampuni aku. Petik 2. Titik. Hak asasi manusia Hyun Seong. Berguling ke kiri.
Keiyuak. Di sebelah kananmu. Ye Yang Mulia. Aku tidak ingat mengizinkanmu berbicara. Seperti instruktur latihan militer, Yu Jonghyuk berada di tengah, menghukum Yi Hyun-seong. Sedangkan saya menyaksikannya dari samping. Tetapi, mengapa kamu membuatku melakukan ini? Pangeran keempat, Yang Mulia, tolong, katakan sesuatu kepada saudaramu. Petik 2. Bisakah kamu mengingat sesuatu sekarang secara kebetulan? Punggungku. Saya seorang tentara tua, jadi mengapa? Petik 2. Untuk menapaki rute yang telah diramalkan oleh Han Suyong, plagiarisme prediktif, kita perlu membuat Yi Hyun-seong mendapatkan kembali ingatannya terlebih dahulu. Dan ingatan tertentu lebih baik diingat oleh tubuh seseorang, daripada otak seseorang. Ini mungkin menjadi hal yang kejam untuk Yi Hyun-seong lewati, tapi... sayangnya, kami tidak punya pilihan lain saat ini. Bahkan buku Han Suyong gagal merekam kehidupan Billstone seperti yang dijalani melalui perspektif Yi Hyun-seong. Karena kita tidak tahu kehidupan seperti apa yang dia jalani sebelum dia ditelan oleh dunia ini, hanya ada begitu banyak metode yang bisa kita gunakan untuk membangunkannya. Jadi, sudah berapa lama berlalu seperti ini? Sesuatu terasa aneh. Yi Hyun-seong, kepalanya ditanam di lantai, tiba-tiba mulai mengoceh omong kosong. Aku merasa lebih nyaman sekarang. Karakter, Billstone, berada di bawah kebingungan yang luar biasa. Ego dari karakter, Yi Hyun-seong, sedang bergoyang-goyang. Yu Jonghyuk dan aku saling menatap secara bersamaan. Sekarang biasanya, itu adalah tugas berat untuk membangunkan ego Yi Hyun-seong dengan sedikit rangsangan. Namun, ceritanya agak berbeda sekarang. Karena saya di sini, dan begitu juga Yu Jonghyuk. Makhluk berbagi fabel yang sama seperti Anda berada di sekitar Anda. Ikatan antara fabel semakin menguat. Saat ini, 3 anggota telah berkumpul di sini, di tempat ini. Ada pepatah lama tertentu mengenai situasi ini, Sam In Seong Ho, San Ren Cheng Hu. Yang berarti, ketika 3 orang berkumpul, mereka bisa membuat cerita palsu tentang harimau. Kita mungkin tidak dapat membuat kisah harimau yang tinggi, tetapi bisa saja melakukan hal lain. Fabel yang dimiliki oleh nebula Anda mulai melawan terhadap pandangan dunia. Misalnya, memanggil kembali ingatan yang tidak ada dalam pandangan dunia ini. Ego dari karakter, Yi Hyun-seong, perlahan membuka matanya. Sinar cahaya redup sekarang dipancarkan dari tubuh Yi Hyun-seong. Great Fable, Kaiksenix Archipelago, menatap tajam ke grup Anda. Han Suyong mengatakan bahwa skenario ini dimainkan di dunia yang dikendalikan oleh dongeng hebat itu. Jadi, jika seseorang bisa melarikan diri dari kendali fabel, maka akan mungkin untuk mendapatkan kembali egonya yang terlupakan. Yi Hyun-seong mengerjapkan matanya dengan susah payah, bibirnya terayun naik turun seperti bayi yang baru lahir yang berusaha membentuk kata-kata. Petik 2. Dok Jasi. Wordview memaksakan hukuman pada kata-kata yang tidak selaras dengan probabilitas. Wahak. Yi Hyun-seong menggeliat kesakitan saat tersengat listrik. Aku menggeser kepalaku ke samping dan melihat Yu Jonghyuk yang siap tempur berdiri dari tempatnya. Persiapan penting telah selesai sekarang. Yu Jonghyuk menggenggam pedang iblis surgawi gelap dan melontarkan sebuah pertanyaan. Rute mana yang kita pilih? Yang kita telah menginjak selama ini. Penulis skenario ini adalah Han Suyong. Sayangnya, tidak ada jaminan pekerjaan berakhir sebagai sukses bahkan jika penulis melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saatnya memulai serangan kita, Yu Jonghyuk. Karena, yang menyelesaikan cerita adalah karakter, bukan penulis, itu sebabnya. Fabel hebat, yang baru mulai tumbuh di nebula Anda. Sirip.